Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Aljabar Matrix dengan dosen pengampu Bu Dr. Andes Rahayu Budiati Veronica MSI dan Pak Wahid Fitri Albar SPD MSc. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami mengenai penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Nafa Ainun Nur Khairina dengan NIM 4114220003 dan teman-teman saya. Saya Anissa Sabila dengan NIM 4111422011. Saya Aulia Isnaini Yasmin Azahra dengan NIM 4114222019. Saya Cynthia Maragis dengan NIM 4114222025. Saya Dinda Rizky Rahma dengan NIM 4111422039. Sebelum membahas mengenai penerapan matriks, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi matriks dan jenis-jenis matriks oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama itu, apa itu matriks? Matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang dan diapit dengan tanda kurung atau tanda kurung siku. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut disebut entry atau elemen matriks. Matriks disusun berdasarkan baris dan kolom dan dinotasikan dengan huruf kapital. Misalkan A, B, C, dan seterusnya. Penemu matriks adalah Arthur Cayley. Lalu selanjutnya operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dalam matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks tersebut mempunyai ukuran atau tipe yang sama. Elemen-elemen dalam suatu matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan yaitu elemen yang memiliki posisi atau letak yang sama. AIJ plus minus BIJ atau sama dengan CIJ. Representasi penjumlahan atau pengurangan adalah sebagai berikut. A11 plus minus B11, A12 plus minus B12, A13 plus minus B13, A21 plus minus B21, A22 plus minus B22, A23 plus minus B23 sama dengan C11, C12, C13, C21, C22, C23. Seperti yang nampak, perkalian dua buah matriks dapat dikalikan apabila banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris pada matriks V. Misalnya, matriks ordo 2 kali 3 dapat dikalikan dengan matriks ordo 3 kali 3, tetapi tidak bisa dikalikan dengan matriks berordo 5 kali 7. Hal ini karena jumlah kolom di matriks 2 kali 3 tidak sama dengan jumlah baris di matriks 5 kali 7. Konsep perkalian matriks dengan matriks sebagai berikut. A, M kali N, kali B, N kali K, sama dengan C, M kali K. Transpose matriks. Transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Lalu yang selanjutnya adalah determinan. Determinan adalah suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matriks berbujur sangkar. Misal ada suatu matriks dengan nama A, maka determinan dari A dapat ditulis dengan determinan matriks. Untuk menentukan determinan matriks dapat digunakan beberapa cara. Namun, pada penulisan ini hanya akan menggunakan dua cara,
yaitu determinan untuk matriks dengan ordo 2x2 dan matriks dengan ordo 3x3 dengan menggunakan metode ekspansi baris dan kolom. Yang pertama, matriks ordo 2x2. Misalnya A sama dengan 3, 2, 5, 6. Maka determinan A sama dengan 3 kali 6 dikurangi 2 kali 5 sama dengan 20. Yang kedua adalah matriks ordo 3x3 dengan menggunakan metode ekspansi baris dan kolom. Misalnya terdapat M sama dengan min 2, 0, 1, 3, 2, min 1, 1, min 3, 5. Maka determinan matriksnya adalah min 2 dikali 2, min 1, min 3, 5, dikurangi 0, kali 3, min 1, 1, 5, ditambah 1, kali 3, 2, 1, min 3. Maka akan ketemu hasilnya sama dengan min 25. Jenis-jenis matriks. Matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya 1, 3, 5. Kemudian ada matriks kolom. Matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya 2, 4, 6. Matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Itu tandanya M sama dengan N. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya bisa kita tulis menjadi N kali N atau matriks ordo N. Contohnya 4, 7, 3, 5. Kemudian ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah jenis matriks yang memiliki jumlah kolom yang berbeda dengan jumlah baris. Oleh karena itu, matriks persegi panjang memiliki ordo N kali N. Contohnya 4, 1, 5, 7, 3, 2. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal sendiri adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0. Kemudian matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang mempunyai elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Contohnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian matriks yang selanjutnya ada matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang berelemenkan 0 untuk semua elemen yang berada di bawah diagonal utama. Itu contohnya 3, 5, 4, 0, 1, 2, 0, 0, 3. Kemudian ada matriks segitiga bawah, yaitu matriks yang semua elemennya yang berada di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Contohnya 1, 0, 0, 6, 4, 0, 3, 2, 5. Yang selanjutnya ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian ada matriks skalar. Nah, matriks skalar adalah jenis matriks yang elemen diagonal utamanya bernilai sama, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Contohnya 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2. Kemudian matriks transpos. Matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen menjadi elemen pada kolom. Matriks transpos adalah matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Contohnya 2, 3, 6, 5 itu menjadi 2, 6, 3, 5. Kemudian ada matriks simetri, yaitu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal utama, setiap elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Contohnya 2, 1, 1, 4. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan aljabar matriks dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah penerapan matriks dalam ilmu komputer. Yang pertama, penerapan determinan matriks dalam kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menyandikan suatu pesan agar tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kriptografi telah banyak digunakan untuk mengamankan pesan yang membutuhkan tingkat pengamanan yang sangat tinggi karena pesan tersebut merupakan pesan rahasia. Dengan menggunakan matriks dan determinan, kita dapat membuat sebuah algoritma baru yang digunakan untuk mengamankan pesan. Algoritma ini cukup mudah untuk diimplementasikan di dalam komputer
namun cukup sulit bagi orang lain untuk memecahkan algoritma ini. Algoritma ini diberi nama H1U. Berikut ini contoh pesan dalam bentuk matriks S yang dikirimkan oleh markas besar angkatan bersenjata pada pasukannya di garis terdekat. S sama dengan 14, 55, min 10, 3, 12, min 5, 1, 10, min 11, 5, min 7, 4, min 12, 9. Panglima pasukan di garis terdepan memiliki kunci sendinya berupa matriks K di bawah ini. K sama dengan 1, 0, 3, 0, min 1, 1, 1, 2, 0. Begitu diterima, pesan itu langsung diterjemahkan dengan mengalihkan dengan matriks kunci. Tentu saja perkalian dengan K ini harus dilakukan dari belakang karena matriks S berorder 5 kali 3, sedangkan K berorder 3 kali 3. Maka hasil kalinya adalah matriks P. P sama dengan 14, 55, min 10, 3, 20, min 11, 5, min 7, 4, min 12, 9, dikalikan 1, 0, 3, 0, min 1, 1, 1, 2, 0. Maka hasilnya akan menghasilkan 19, 5, 47, 2, 21, 2, 5, 19, 15, 11, 10, 1, 13, 1, 0. Kemudian menjadi 19, 5, 18, 2, 21, 2, 5, 19, 15, 11, 10, 1, 13, 1, 0. Dikonversikan lagi menjadi S, E, R, B, U, B, E, S, O, K, J, A, M, 1, 0. Konversi bilangan ke abjad menggunakan cara yang sederhana, yaitu 1 sama dengan A sampai 6 sama dengan Z, tetapi masih menggunakan apa yang disebut sebagai modulus 29. Bilangan 47 pada matriks dari 1 kolom 3 harus dikurangi 29 dulu sebelum dikonversikan ke abjad. Semua bilangan yang tidak berada dalam range 1 sampai 26 harus ditambah atau dikurangi dengan kedekatan 29. Dari konteks kalimatnya, dua bilangan terakhir tidak perlu dikonversikan. Lagi pula, bilangan 0 memang tidak dapat dikonversikan. Jadi, pesan dari markas besar berbunyi serbu besok jam 10. Selanjutnya adalah penerapan dalam bidang ekonomi. Matriks merupakan salah satu konsep matematika yang digunakan dalam bidang ekonomi. Salah satu perkembangan yang menarik dari penerapan aljabar matriks dalam bidang ekonomi adalah analisis masukan keluaran atau input-output analisis yang telah diperkenalkan dan dikembangkan pertama kali pada tahun 1936 oleh Wesley Wollaston dari Harvard University. Analisis masukan keluaran merupakan suatu model matematika untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait-mengait antar sektor atau kegiatan ekonomi. Model ini lazim diterapkan untuk dapat menganalisis sistem perekonomian secara makro, nasional maupun regional. Analisis masukan keluaran bertolak dari anggapan bahwa suatu sistem perekonomian terdiri atas sektor-sektor yang saling berkaitan. Masing-masing sektor menggunakan keluaran dari sektor lain sebagai masukan bagi keluaran yang akan dihasilkannya. Kemudian keluaran yang dihasilkan merupakan masukan pula bagi sektor lain. Sudah barang tentu, selain menjadi masukan bagi sektor lain, terdapat pula keluaran dari suatu sektor yang menjadi masukan bagi sektor itu sendiri dan sebagai barang konsumsi bagi pemakai akhir. Dengan demikian, apabila suatu data input-output dari berbagai sektor dikumpulkan dan ditabelkan, maka akan diperoleh tabel yang berbentuk matriks. Dan tabel demikian dalam analisa input-output dinamakan tabel transaksi. Langkah awal dalam analisis masukan keluaran adalah menyusun suatu tabel yang dinamakan matriks transaksi atau matriks
masukan keluaran. Dari tabel matriks transaksi tersebut akan diperoleh sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan masukan keluaran antar sektor. Nilai setiap unsur dalam matriks transaksi akan menghasilkan suatu rasio yang dinamakan koefisien teknologi. Jika semua koefisien teknologi yang ada dihitung dan hasil-hasilnya disajikan di dalam suatu matriks, maka diperolehlah sebuah matriks teknologi. Jika ditulis secara ringkas dengan notasi matriks, hasil dari matriks transaksi adalah U dan X masing-masing adalah vektor kolom permintaan akhir dan vektor kolom secara keluaran total. I adalah matriks satuan, sedangkan A adalah matriks teknologi yang dibentuk berdasarkan matriks transaksi. Jika matriks I dikurangi A non-singular, yakni jika, maka ia akan mempunyai balikan. Dalam hal ini, U sama dengan I min A, X dapat ditulis menjadi ini berarti bahwa jika matriks A dan vektor U diketahui, maka vektor X dapat dicari secara langsung menurut kaidah perkalian matriks. Dengan kata lain, jika masing-masing koefisien masukan antar sektor dan permintaan akhir untuk setiap sektor diketahui datanya, maka dapatlah dihitung keluaran total dari tiap masing-masing sektor. Lebih lanjut, dengan dapat dihitungnya keluaran total sektoral, akan dapat pula dihitung keluaran total nasional atau GDP atau GNP. Penerapan dalam ilmu kimia. Penggunaan matriks dalam ilmu kimia dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan reaksi. Penulisan persamaan reaksi dapat dicari menggunakan inverse matrix sehingga dapat dirancang reaksi kimia yang terdiri dari reaktan dan produk sesuai dengan yang diharapkan. Persamaan reaksi dapat ditulis dengan menggunakan entry inverse matrix pada kolom terakhir. Penulisan persamaan reaksi selalu menggunakan entry inverse pada kolom terakhir dan menambah satu baris terakhir matriks identitas untuk mendapatkan matriks bujur sangkar. Penerapan matriks dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, matriks berfungsi untuk atau berguna untuk mempermudah mengerjakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Penggunaan matriks biasanya terjadi pada data tabel. Contohnya pembuatan sebuah jurnal, pembuatan raport, dan lain-lain. Penerapan dalam bidang ilmu fisika. Dalam bidang ilmu fisika, matriks digunakan untuk solusi rangkaian listrik. Apabila diketahui dalam rangkaian listrik, maka besar arus untuk masing-masing kecepatan dapat dicari menggunakan metode numerik. Lalu yang kedua, penerapan matriks dalam algoritma software. Salah satu software yang dapat dibuat programmer dalam bidang sains adalah software komputer yang digunakan untuk menentukan struktur molekul HIV dengan menghitung energi ikatan antar atomnya. Sebelum membuat software tersebut, programmer harus menganalisa karakteristik molekul HIV meliputi jumlah atom energi ikatan antar atom dan lain-lain. Algoritma software tersebut menggunakan matriks berukuran 20 x 20 untuk menghitung energi ikatan antar atom yang digunakan untuk menampilkan struktur molekul HIV. Dalam kasus ini, programmer komputer harus menguasai pengetahuan mengenai matriks dan operasinya. Lanjut, penerapan matriks di bidang pertanian. Matriks dapat memudahkan dalam membuat analisis terkait bidang pertanian mengenai masalah ekonomi yang memang bermacam variabel, seperti di bidang penjualan hasil produksi pertanian, alat dan bahan yang digunakan untuk menanam komoditas tertentu yaitu pupuk, pestisida, insektisida, dan biaya distribusi. Kedua, matriks dapat digunakan dalam masalah operasi penyelidikan. Misalnya, masalah operasi penyelidikan sumber-sumber bahan pertanian dan sebagainya. Yang ketiga, dikaitkan dengan penggunaan program linear dalam bidang pertanian yang mempermudah mengerjakan data untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan
dengan angka dan jumlah pendataan suatu bahan, seperti bibit dan bahan yang diperlukan untuk satu tanam. Lanjut, penerapan metrik di bidang militer. Militer maupun spionase memanfaatkan metrik untuk menuliskan pesan rahasia yang hanya penerima pesan tersebut yang memiliki kunci untuk melepas jaringan. Tulisan kode rahasia tersebut dikenal dengan sebutan kriptogram. Penerapan metode dalam image processing. Di dalam penelitian Gianni Roshani tahun 2007 menjelaskan tentang penerapan aljabar dalam bidang image processing dalam proses pengenalan wajah. Di dalam penerapannya, metrik M kali N diubah menjadi metrik 1 kali N. Selanjutnya adalah fungsi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, matriks banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika, misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linear, transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalkan dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Yang kedua, memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Yang ketiga, digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Selanjutnya, dikaitkan dengan penggunaan program linear analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Yang terakhir, dengan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai media pembelajaran, khususnya untuk menghitung berbagai operasi matriks ternyata cukup mudah dilakukan oleh guru, serta sangat efisien untuk waktu pengerjaan sebuah matriks. Jika secara manual untuk menghitung sebuah matriks yang memiliki order banyak, diperlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berhari-hari. Tetapi dengan menggunakan fungsi matriks untuk menghitungnya, dapat dilakukan hanya dengan beberapa menit saja. Apalagi dengan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai media pembelajaran. Cukup mudah dilaksanakan dan sangat efektif digunakan sebagai alat bantu untuk membuat soal-soal latihan interaktif. Hanya saja dibutuhkan keahlian dan daya imajinasi guru tersebut untuk mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Nah, itulah beberapa penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan proyek dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan berbicara pada saat pemaparan proyek, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.